Selamat pagi teman-teman, selamat pagi rekan-rekan. Welcome back to my channel di Ruang Mari Belajar. Pagi hari ini saya senang sekali, I'm so happy karena video saya yang terakhir atau konten saya yang terakhir mendapat apresiasi yang sangat baik dari teman-teman atau dari subscriber saya. Tidak banyak penontonnya, tetapi komentar-komentar yang saya baca itu sangat membangun, dan beberapa mengatakan bahwasanya konten yang saya buat itu bisa membantu mereka. That's why pagi ini saya makin bersemangat dalam melanjutkan konten saya. Karena apa? Konten ini merupakan kelanjutan dari konten yang kemarin. So jangan di skip, kita ikuti videonya. Dalam peningkatan SEO atau Search Engine Optimization, Search Engine Optimizer, atau bahasa kerennya dikatakan supaya video kita direkomendasikan oleh YouTube atau supaya video kita muncul pada saat seseorang mencari konten yang berhubungan dengan video kita, maka ada 3 kriteria yang harus kita penuhi. Itu ya. Yang pertama judul, yang kedua description, yang ketiga itu tag. Ketiga kriteria ini harus kita penuhi, harus berhubungan supaya video kita direkomendasikan atau mudah didetek oleh YouTube. Itu jangan bertolak belakang. Walaupun tulisannya sudah benar, tapi kalau tidak berhubungan atau bertolak belakang antara judul dan description dan tag, juga tidak akan direkomendasikan oleh YouTube. Gitu. Kemarin kita sudah membahas cara membuat judul yang benar, itu ya. Bagi teman-teman yang belum menonton video kemarin, silahkan di stop dulu sampai di sini. Klik iCard yang ada di pojok kanan atas, ditonton dulu untuk cara pembuatan judul yang benar, karena itu step yang pertama. Setelah itu, maka dilanjut dengan video yang ini. Dan setelah video ini, masih ada kelanjutannya nanti, yaitu cara pembuatan tag. Hari ini kita akan membahas cara pembuatan deskripsi. Gitu ya. Jadi sebelum ke tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda lonceng supaya teman-teman mendapat notifikasi pada saat saya mengupload video. Oke? Banyak sekali dari teman-teman YouTuber pemula yang menghiraukan atau yang berpikir bahwasanya description itu tidak terlalu penting. Asal-asalan mengisi description gitu. Atau mungkin berpikir seberapa penting sih itu description gitu. Hari ini saya mengatakan bahwasanya description itu sangat penting. Karena apa? Ketika seseorang mencari sesuatu di YouTube, maka yang pertama didetek oleh YouTube adalah description Anda. Jadi itu description tidak kalah pentingnya dari judul dan juga dari tag gitu. Mari kita buktikan. Let's see. Oke, mari kita coba ya. Di sini saya akan mencoba mencari tema yang sama dengan tema di video kita yang pertama, yaitu bagaimana cara membuat thumbnail. Oke. Saya coba cari cara membuat. Nah, kalau sudah seperti ini, otomatis orang akan mengklik yang itu ya, yang jadi rekomendasi YouTube akan muncul seperti ini. Nah, cara membuat thumbnail YouTube ini adalah deskripsi ya. Berikut deskripsi. Kemudian di sini ada deskripsi yang di bold. Kita bisa lihat cara membuat thumbnail YouTube itu kan di bold. Ada yang di bold, ada yang tidak. Kenapa bisa begitu? Oke, lihat. Cara membuat thumbnail YouTube itu kata kunci pencarian kita. Nah, YouTube akan merekomendasikan video-video yang ada kata-kata cara membuat thumbnail YouTube di description mereka. Itu yang di bold itu merupakan kata-kata kunci yang ditemukan oleh YouTube di dalam deskripsi dari video-video. Jadi yang mau saya sampaikan adalah bahwasanya ketika Anda sudah mencari judul sesuai dengan kategori pencarian di YouTube, jadikanlah judul itu sebagai description Anda juga gitu. Karena itu kan sudah sesuai dengan pencarian ya. Nah, ketika kita mencari itu supaya YouTube langsung mendeteksi kata-kata itu di dalam description kita, maka jadikanlah judul kita itu sebagai description kita juga. Ketika kita sudah menjadikan itu, ada hal yang kedua yang perlu, yaitu tata letaknya.
Karena tata letaknya juga di dalam description box mempengaruhi pencarian. Kita lihat. Video yang ini kata kuncinya itu diletakkan di awal dari deskripsi, sedangkan video yang di bawah ini kata kuncinya itu diletakkan di tengah-tengah dari kalimat-kalimat di dalam deskripsi. Tuh. Lebih direkomendasikan untuk meletakkan di depan. Kita bisa lihat yang meletakkan di depan itu lebih dimunculkan di awal gitu ya, daripada yang meletakkan di tengah. Walaupun kita lihat perbedaannya sangat jauh. Penontonnya aja 12.000 banding 174.000. Dan di-uploadnya itu 9 bulan yang lalu banding 2 tahun yang lalu. Kalau kita lihat dari segi penonton, harusnya menang ini ya, menang yang DenGC. Harusnya itu lebih dimunculkan di depan, lebih direkomendasikan. Tapi dia kalah di yang dibanding yang di atasnya ini, tips trik IT. Karena dia lebih memainkan itu kata-kata kunci di depan. Gitu. Jadi posisi dari kata-kata kunci di dalam description juga mempengaruhi SEO, mempengaruhi search engine. Usahakan meletakkan di depan atau di awal dari description. Dan dengan video ini juga bisa saya simpulkan bahwasanya SEO lebih mementingkan deskripsi daripada judul. Tetapi alangkah lebih baik jika judul dan deskripsi itu sama atau sejalan supaya lebih direkomendasikan gitu. Judul yang dibuat oleh tips trik IT berbeda dengan kata kunci pencarian, tetapi lebih direkomendasikan oleh YouTube karena apa? Description itu lebih penting daripada judul gitu. Oke, kemudian trik yang terakhir dalam pengisian description box adalah dengan menggunakan keyword tool. Yang pertama tadi kan dengan menggunakan kata kunci pencarian. Kemudian yang kedua peletakannya, letakkan di tengah. Kemudian yang ketiga untuk menambah SEO, kita menggunakan keyword tool. Let's see. Kita tuliskan aja keyword tool. Kemudian kita pilih yang keyword tool free #1. Oke, kemudian kita cari kata kunci sesuai dengan video kita. Misalnya tadi cara membuat thumbnail. Kemudian enter atau klik yang search. Maka akan muncul beberapa kata-kata pencarian yang sering digunakan oleh orang nih. Ini dia. Kita langsung klik yang ini keyword, di sampingnya ada box. Nah, ini bisa langsung di box, langsung di copy, atau kalau misalnya kata pencariannya itu tidak sesuai semua dengan video kita bisa pilih satu-satu. Tapi kalau saya biasanya langsung saya klik semua, kemudian kita copy to clip art, kemudian kita tempelkan ke description box kita. Kira-kira begitu saja. Okay, I think that's all my explanation about how to fill the description box. And if you like this video, please like, comment, and don't forget to subscribe and share our YouTube channel. See you in the next video, see you in the next tutorial, and have a good day.